Berangkat MK, MK berangkat. Ayo kita berangkatkan Rombla KAI Kabupaten Lama Antara Ibu Kota. Ayo demi kesejahteraan, keberkahan, keselamatan, bangsa, jangan kalah. Kafilah Jogja, Kafilah Jogja, Kafilah Jogja, geruduk MK. Kafilah Jogja, geruduk MK. Kafilah Jogja, geruduk MK. Channel kami. Ya, ini tim Forjo nih, lagi rame nih. Nih, tuh Sekjen ALBL 1 Ekman. Ini lagi mindahkan tempat. Semoga aja MK kita dapat petunjuk dari Allah menegakkan kebenaran dan keadilan. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersbuna Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini, hari Jumat menjelang akhir pekan. Tapi situasi politik masih terus menderu, masih terus seru gitu ya Mas Hersu? Ya, bukan hanya di dalam negeri ya, saya kira. Karena di dalam negeri tentu saja fokus perhatian publik itu ke Mahkamah Konstitusi yang hari ini hari terakhir ya, hari kerja sebelum kemudian Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya pada hari Senin. Jadi saya kira ini memang akhir pekan yang cukup menegangkan bagi banyak kalangan, dan juga saya kira Sabtu dan Ahad nanti orang juga tetap nggak sabar untuk segera menunggu hari Senin ya, karena seperti dikatakan oleh juru bicara dari Mahkamah Konstitusi Pak Fajar Laksono, tidak akan deadlock walaupun hakim yang bersidang sekarang 8 orang ya, tidak ganjil gitu ya, ada garansi tidak akan deadlock. Sementara di dunia internasional tentu saja orang banyak memperhatikan dengan cemas apa yang terjadi di Timur Tengah, karena Israel ternyata mungkin tidak mendengar suara-suara dari negara-negara patronnya baik di Amerika dan di Eropa. Dia tetap melakukan serangan balik terhadap Iran. Nah, orang tentu saja kaitannya bagaimanapun Iran ini adalah negara pemilik senjata nuklir juga, yang bisa kalau terjadi apa-apa itu bisa terjadi perang dunia ketiga yang dampaknya juga pasti akan sampai juga ke Indonesia gitu. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi memang hari Senin nanti itu adalah hari terakhir, karena kalau tidak salah memang ada batas begitu ya mengenai pengambilan keputusan di MK. Kalau tidak salah 20 hari sesudah pendaftaran begitu ya. Jadi harus sudah memang hari kerja ya. Jadi memang sudah harus diputus hari Senin. Kalau tidak maka MK akan melanggar undang-undang yang ada begitu. Jadi ini memang hari-hari krusial, hari Jumat, Sabtu dan Ahad, dan sekarang adalah hari terakhir hari kerja sebelum diputuskan pada hari Senin. Ya. Jadi ribuan orang berkumpul di depan Mahkamah Konstitusi, atau tepatnya sebetulnya agak menyamping ya di daerah Patung Kuda, karena memang di depan Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka Barat itu sudah sejak kemarin sudah tidak bisa dilewati. Jadi sudah ada balok-balok warna orange dan kemudian ribuan aparat sudah berjaga di situ. Tapi itu tidak menghalangi datangnya ribuan orang gitu, warga masyarakat dari luar kota loh Mas Ersu. Dari sejak kemarin kita kan menerima ya gambar-gambar dan juga video mereka yang berangkat, ada yang naik sepeda motor, ada ratusan sepeda motor konvoy begitu dari berbagai daerah, dan juga yang menyewa bis begitu. Ini seperti halnya aksi-aksi yang lalu, ini luar biasa sekali ya. Bapak-bapak, ibu-ibu begitu, mereka menyewa bis, ada yang dari Jogja, di Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya. Ya, dan bersamaan itu tadi malam kan juga ada pernyataan yang cukup mengejutkan juga dari Pak Prabowo Subianto yang melarang para pendukungnya yang hari ini katanya sih mereka mau datang sampai 100.000 orang gitu ya hadir ya Mbak, dan kemudian yang amikus ada 10.000 amikus kurai yang akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi kalau kita lihat perkembangannya ya sekarang ini ya relatif bubar aksi mereka, tapi ternyata masih
mungkin banyak yang sudah kadung di order ini Mbak, banyak yang masih datang ya dari pendukung 02 dan kelihatan sekali kalau mereka ini masa bayaran ya, masa mobilisasi karena kita lihat misalnya spanduk-spanduknya itu poster-poster yang dibawa itu nggak nyambung begitu ya Mbak ya. Iya ya, jadi massa profil dari massa yang datang yang mengatasnamakan pendukung dari Pak Prabowo atau pendukung dari 02, profilnya itu mirip dengan yang massa yang datang ke KPU sebagai apa ya pendukung KPU ketika itu. Jadi mereka ini memang sebagian begitu Mas Hersu adalah anak muda atau juga anak tua begitu yang usianya sudah di atas mahasiswa tapi pasti memakai jaket mahasiswa dan ketika ditanya ketika itu sempat viral juga Mas Hersu itu dan kemudian dijadikan apa ya dijadikan video lucu-lucuan begitu ya bagus sih lucu-lucuan jadi nggak tegang gitu ya dan itu sangat viral di media sosial. Nah apa yang ada sekarang masa-masa itu yang mereka memakai jaket jaket alma mater entah alma mater dari mana itu profilnya mirip sekali memang masa bayaran yang di depan KPU begitu. Saya tidak tahu mereka berasal dari mana begitu Mas Hersu. Mungkin juga memang sebagian di antaranya ada yang murni organik pendukung Pak Prabowo juga, tapi saya rasa tidak bisa mereka dikumpulkan hanya dalam waktu 1-2 hari saja. Seperti kemarin dari pihak relawan TKN kan mengatakan akan mengumpulkan 100.000 gitu kan massa untuk dibawa ke sana. Saya rasa tidak sama sekali tidak semudah itu begitu. Dan kemudian juga kemarin kami gitu ya redaksi Off the Record juga menerima kiriman-kiriman. Jadi pengumpulan massa. Jadi ya seperti cara-cara sebelumnya begitu saya tidak tahu siapa ya itu yang membuat dan siapa yang mengirimkan tapi itu memang biasa perekrutan buzzer atau perekrutan massa yang untuk dibawa ke depan MK begitu ya. Di situ disebutkan dengan bayaran 45.000 kalau tidak salah kalau tidak memakai jaket alma mater dan 55.000 dengan memakai jaket alma mater. Dan ketika saya ada yang udah punya spesial ya jaket alma mater mana-mana tapi kelihatannya saya lihat mereka cuma warnanya saja ya Mbak ya kalau emblem-emblemnya itu nggak khas universitas gitu ya. Iya ya, itu kalau emblem-emblem itu banyak dijual bebas tuh Mas Hersu dan kita bisa pesan itu kan pesan di bordir itu murah sekali begitu ya. Kalau kita di daerah Jakarta mungkin di daerah Ulu Jami, di daerah Senen itu mudah sekali untuk memesan yang seperti itu begitu. Jadi ya memang itu sudah jadi semacam bisnis lah ya. Industri kecil-kecilan begitu memang sudah ada pengerahnya begitu, sudah ada koordinator-koordinatornya yang setiap saat itu bisa dikontak kita sebagai wartawan tahulah itu. Dan biasanya mereka kalau diwawancara di lapangan dari universitas mana, terus kemudian siapa korlapnya, berapa orang yang dibawa, terus kemudian ditanyakan ini BEM atau tidak. Mereka tidak paham itu apa yang kita tanyakan. Iya. Ya jadi makanya itu saya kira benar langkahnya Pak Prabowo daripada bikin malu nanti ya karena yang begini-begini kan pasti akan dikulik oleh media di lapangan ya kalau kemudian ternyata ketahuan seperti itu juga nggak bagus dan kedua memang ya kalau kemudian disebutkan kemarin 10.000 amikus saya juga bertanya-tanya amikus dari mana sampai 10.000 orang ngumpulin amikus pengunjuk rasanya pun nggak akan sampai 10.000 ya saya kira. Memang kan karakteristiknya beda ya antara pendukung 01 dan 0 terutama 01 dengan 002 lah itu kelihatan banget. Yang satu itu organik, yang satu itu memang itu lebih masa mobilisasi lah kita nyebutnya bukan nyebut masa bayaran lah. Ya dan itu sudah pernah ya kalau soal profilnya itu tadi sudah pernah dinyatakan oleh Ridwan Kamil yaitu sebagai TKD atau tim kemenangan daerah Jawa Barat dia sendiri memprofilkan kalau di Jawa Barat menurut dia yaitu bahwa kalau masa dari 02 itu kan memang dengan level pendidikan menengah ke bawah begitu SD, SMP seperti itu maksimal itu SMA kebanyakan seperti itu Mas Hersu dia mengakui sendiri dan kemudian kalau untuk 01 itu adalah untuk level pendidikan yang lebih tinggi yaitu SMA ke atas dari mulai SMA, S1, S2 dan sebagainya. Jadi memang itulah yang membuat mereka ini ya kalau dengan pendidikan lebih rendah otomatis lebih mudah untuk digerakkan atau mereka pengetahuannya juga lebih kurang begitu ya Mas Hersu. Secara ekonomi juga biasanya itu lebih low begitu ya, lebih rendah daripada yang level pendidikan menengah ke atas. Ya, kita harus memaklumi di seluruh Indonesia memang kejadiannya seperti itu. Itu sangat bertolak belakang dengan profil pendukung Pak Prabowo di tahun 2019. Ya. Karena memang 2024 ini dia mendapatkan banyak hibah dari pendukung Pak Jokowi dengan profil seperti yang disebutkan tadi. Ya, jadi memang karakteristiknya beda. Yang satu karakteristik partisipatoris, yang satu di mobilisasi ya. Ini kelihatan banget gitu ya. Dan
Oke, dan ini memang bisa gampang dilihat kok dari poster-poster yang dibuat, dan ini juga soal pengiriman karangan bunga juga di situ polanya kok kayak persis sama dengan apa yang dilakukan oleh zaman pendukungnya Pak Jokowi dulu yang sekarang berpindah menular ke Pak Prabowo. Menular atau pindah ya ke Pak Prabowo ya? Iya, jadi ini karangan bunga ini malah yang mengirimkan dari pihak 02 sendiri, pendukung 02 Mas Hersu. Dan dia dengan polosnya, dengan lugunya mengirimkan itu ke WA grup gitu, berbagai WA grup, dan kita yang melihatnya itu cukup tersenyum-senyum saja karena dengan begitu justru menelanjangi diri mereka sendiri. Kita bisa bayangkan katanya ada sekitar 10 misalnya untuk sekali pengiriman yang sudah terkirim tadi pagi misalnya itu ada 10 karangan bunga yang dikirimkan ke MK. Itu adalah dukungan kepada 02. Di situ tapi dibawa oleh hanya satu mobil bak terbuka yang kemudian diturunkan juga oleh petugas yang sama dari pihak floris tersebut, pengiriman bunga papan tersebut, dan kemudian besarnya sama dan bentuknya itu mirip sekali. Jadi font-font huruf yang digunakan juga sama. Terus kemudian juga bentuk backgroundnya hanya diganti, misalnya backgroundnya merah, backgroundnya biru. Tapi hiasan-hiasannya itu sama seperti itu, Mas Hersu. Jadi antara satu dengan yang lain kita bisa duga lah ini bohirnya sama atau pemodalnya ini sama dan dipesan di floris atau toko bunga yang sama. Begitu. Jadi ini kan pola-pola seperti ini kok dipiara terus ya. Tapi kita tidak perlu heran karena memang di masa pemerintahan Pak Prabowo nanti kalau seandainya dia jadi terlantik begitu ya sebagai presiden terlantik kan mengadopsi apa yang dilakukan oleh masa-masa pemerintahan rezim Pak Jokowi dulu dan hanya melanjutkan. Jadi otomatis ya hal seperti ini kita jangan heran kalau hal seperti ini masih akan terus berlanjut. Di situ tertulis misalnya dengan mengambil tulisan sebagai pengirimnya misalnya dari komunitas ojek online, kemudian dari Yong Indonesia atau Yong Java atau Yong apa begitu Mas Hersu, terus kemudian juga dari komunitas beca begitu ya, yang seolah-olah bahwa ini adalah suara dari bawah begitu, bahwa mereka mengirimkan. Bayangkan ini ojol itu pada mengeluh pendapatannya mereka yang pasti dan kemudian sekarang itu uang yang diambil ya, persentase yang diambil oleh provider ojol tersebut makin besar ya. Besar Mas Hersu, makin besar dan itu banyak dikeluhkan oleh komunitas ojol. Begitu juga para tukang beca misalnya, mereka makan sendiri aja itu susah. Bagaimana memikirkan? Ya. Iya, mungkin seumur hidup belum pernah punya pengalaman memesan bunga papan untuk dikirimkan. Terbesit pun tidak di otak mereka ini. Jadi kurang cerdas lah yang bikin ya. Kalau komunitas ojol bikin karangan bunga, mereka ini mohon maaf ya. Saya kan pengguna ojol gitu ya. Ya, saya sering menggunakan itu dan sering ngobrol dengan mereka bagaimana susahnya hidup mereka, dan buat mereka itu kalau kemudian ada tips dari para penumpangnya begitu ya, apakah itu sekedar 10.000, 5.000 itu sudah sangat disyukuri oleh mereka gitu. Dan saya juga menganjurkan pada teman-teman yang menggunakan ojol ya, lakukanlah itu walaupun sebenarnya itu nggak pantas. Harusnya itu kan tanggung jawab dari ini kan dari operator kan. Ini kan seolah-olah kemudian operator itu mendorong mereka itu untuk meminta kepada para penggunanya, kan sebenarnya nggak pantas nih. Sementara mereka para operator dapat bagiannya semakin besar. Tapi itu realitasnya, boro-boro mereka mau ngirim karangan bunga. Jadi kan ini apa sekali pun nggak cerdas lah ininya, pendukungnya 02 ini membuat rekayasa tapi dengan gampang kemudian kita bisa baca gitu ya. Iya ya Mas Hersu. Jadi memang siapa sih yang menjadi operator di lapangan ini gitu ya. Jadi ikut gemes gitu. Karena kalau kemarin kita melihat jumpa pers gitu yang dilakukan oleh koordinator relawan Haris Rusli Muti, kemudian di situ juga kita melihat yang banyak bersuara itu kan Noel begitu ya Mas Hersu, Emmanuel Ebenezer. Terus juga yang artis siapa saya lupa namanya Mas Hersu itu yang menjadi wakil relawan begitu ya, yang kemarin juga melakukan jumpa pers, itu memang terlihat ketegangan betul ya. Jadi kalau seandainya beberapa hari terakhir ini kita mengatakan bahwa pihak 02 ini panik, itu tidak heran karena dalam jumpa pers kemarin yang di mana Haris Rusli Muti mengatakan bahwa dia akan membawa 10.000 amicus curiae ke MK dan juga membawa 100.000 pendukung Prabowo yang terdiri dari relawan dan sebagainya begitu ya untuk dimobilisasi ke MK, itu sepertinya juga sesuatu yang mustahil untuk dilakukan dalam waktu yang singkat begitu. Jadi ya apa yang terjadi sekarang ini di depan kita lihat tadi memang kalau masif ya Mas Hersu sholat Jumatnya begitu ya, ada
ribuan orang gitu yang mengikuti dari berbagai daerah dan terutama untuk daerah Jabodetabek sendiri, dan sesudah sholat Jumat tersebut ternyata terus mengalir pendukung yang datang ke arah patung kuda begitu. Sampai dengan sore ini mereka masih terus meneriakkan gitu ya dukungan kepada MK supaya berlaku adil, supaya berani, supaya bertindak secara benar, mempertimbangkan semua putusan dan mempertimbangkan amicus curiae yang dikirimkan oleh ribuan orang dari seluruh penjuru begitu. Yang pura-pura melakukan yang pura-pura melakukan nahi mungkar, mengkritik, melakukan koreksi, melakukan segala daya upaya terhadap kemungkaran yang ada di sekeliling mereka. Tidak terlalu lama, mungkin bukan hitungan tahun, bukan hitungan bulan, bahkan hari, mereka yang beramal ma'ruf, khususnya bernahi mungkar tadi, sudah bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma qina bihalalika harami. Allahumma arinal haqqa warzuqna jannata. Ya Allah, tunjuklah pada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan berilah kami jalan untuk menegakkannya. Dan ya Allah, tunjuklah pada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan berilah kami kemampuan untuk mencegahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Dan itulah kita ingin menyempurnakan Islam kita. Tidak hanya 5 pilar, tapi digunakan dengan pilar ke-6 adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itulah wujud dari tanggung jawab kepolisian. Dan ini tidak mudah, karena pekerjaan ini membutuhkan pengorbanan, perjuangan yang tidak hanya sekedar kata, fisik, pikiran, tapi juga hati nurani secara total. 0103 tidak boleh bertanya. Yang melarang siapa? Hakim semuanya. Jadi kalau tadi jumhur bilang satu hakim bermasalah, siapa hakimnya? Kenapa nggak berani sebut? Saya sebut semua hakim ini bermasalah. Kalau ngerti ilmu hukum, saya advokat. Harusnya ini diprotes oleh advokat 01 dan 03. Harusnya. Kunaon sisi wae. Ada apa ini? Tidak bermaksud tidak mendelegitimasi, bukan. Tapi mengapa standar pengetahuan hukum ini kok tidak jalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Saya langsung saja membacakan pernyataan sikap dari DPP FPI. Salat asar peserta demo depan patung kuda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, dan hari ini juga masih ada ya yang menyerahkan dukungan sebagai amicus curiae, masih ada terus ya berdatangan juga ya.
Ya. Iya, iya, iya Mas Ersu. Sepertinya mereka tidak terganggu dengan apa pengumuman yang diberikan oleh Jubir MK Fajar Laksono bahwa amicus curiae yang nanti masuk ke dalam RPH rapat pertimbangan hakim itu adalah yang sampai hari Selasa tanggal 16 pukul 16 sore. Karena ini dampak psikologisnya besar. Jadi walaupun sudah masuk ke hari Rabu, hari Kamis sampai dengan sekarang begitu ya, itu tetap masuk terus-menerus begitu karena untuk memperlihatkan dukungan ke masyarakat mau itu dipertimbangkan atau tidak kan dampak psikologisnya tetap Mas Hersu bahwa ternyata di belakang punggung MK itu berdiri jutaan masyarakat Indonesia. Oke, saya kira kita tinggal menunggu ya, Mbak Agi sambil terus mengamati berbagai laporan-laporan yang terjadi di lapangan gitu, dan saya kira mungkin dengan tidak jadinya pengerahan ribuan gitulah dari pendukung 02 ini efek ketegangan di lapangan juga berkurang ya, karena tentu saja kalau sampai betul mereka bisa mengerahkan sampai 100.000 orang, ya walaupun kita pertanyakan lah ya kemampuannya mengerahkan sampai 100.000 orang itu kan pasti aparat keamanan juga akan berjaga-jaga dan gitu. Kalau ada orang yang mau memprovokasi kan gampang banget karena ada dua kelompok yang berhadapan-hadapan. Tapi dengan cara akhirnya diputuskan untuk tidak secara resmi mereka tidak ada. Kan gitu ya, pasal 02 itu sekarang ya secara resmi yang didukung oleh TKN. Kalau sebelumnya kan TKN orang seperti Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko mengaku akan hadir dan mengawal. Tapi dengan batalnya ini ya mereka kan jadi secara resmi tidak ada yang hadir ke Mahkamah Konstitusi gitu. Iya, iya. Dan kalau seandainya pun ada 100.000 tersebut, kita juga mempertanyakan biayanya dari mana, begitu ya. Kalau yang dari 01 mungkin terutama ya, yang terlihat saat ini 01. Ada di antaranya juga dari 03, tapi sepertinya lebih banyak pendukung 01 yang militan. Itu sudah terlihat dari sejak beberapa hari yang lalu, persiapan mereka, unggahan-unggahan mereka di media sosial, begitu yang mereka akan datang ke Jakarta, udah jelas itu dari kantong pribadi, begitu Mas Hersu. Dan kemudian Mas Hersu, selain di ruang-ruang publik seperti itu, ternyata di ruang-ruang diskusi juga ini tetap berlangsung. Seperti misalnya hari ini tadi siang ya, sesudah sholat Jumat, itu ada sebuah diskusi yang menarik Mas Hersu, yaitu yang diadakan oleh PP Muhammadiyah. Jadi di situ disebutkan bahwa PP Muhammadiyah ini mendorong terbentuknya Mahkamah Rakyat. Ini kan menarik sekali ya. Dan ini diadakan secara resmi loh oleh PP Muhammadiyah begitu. Jadi kalau seandainya apa yang terjadi di MK itu tidak memenuhi rasa keadilan dari warga masyarakat begitu, maka didorong agar Mahkamah Rakyat untuk Keadilan Pemilu yang itu nanti akan diisi oleh para ahli dan tokoh begitu rencananya. Dan itu diantaranya adalah mulai dari Ketua PP Muhammadiyah Dr. Busrom Kodas begitu ya. Terus kemudian ada Dr. Sukidi yaitu mantan Ketua KPU tahun 2004-2007, kemudian Ramlan Surbakti ini juga seorang profesor, kemudian peneliti senior BRIN Profesor Dr. Siti Zuhro yang kita sudah sangat mengenal, kemudian Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Zainil Mukhtar atau Uceng gitu. Terus kemudian Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistiowati Irianto yang belakangan ini betul-betul menjadi aktivis begitu ya Mas Hersu, yang juga mengirimkan amicus curiae. Rektor UII Yogyakarta yaitu Profesor Fatul Wahid, pengajar filsafat Sekolah Tinggi Driarkara Karlina Supeli, dan ilmuwan politik Bambang Eka Cahyowidodo. Mereka ini hari ini melakukan kegiatan berupa diskusi Mas Hersu di kantor PP Muhammadiyah yang terletak di Jalan Menteng Raya. Ini menarik, ini para tokoh begitu ya, mereka yang selama ini mungkin pergerakannya tidak diketahui. Banyak sekali mengatakan seperti ini Mas Hersu kalau di media sosial. Mereka ini kan selama ini cuma ngajar aja di depan kelas, ngajar anak-anak murid apa segala macam, terus sekarang stok menjadi tokoh untuk memikir. Mereka ini tidak tahu bahwa seperti profesor-profesor ini mereka dalam membuat tulisan sebelumnya mereka harus melakukan penelitian, mereka harus turun ke bawah begitu. Seperti misalnya Uceng atau seperti Sulistiowati Irianto. Sulistiowati ini adalah seorang dia aktivis Mas Hersu. Mungkin kita mengenalnya sebagai profesor, tapi dia seorang aktivis yang kita tahu menginap misalnya di kampung-kampung, bertemu dengan anak-anak perempuan, karena dia salah satu aktivis juga soal gender, HAM dan sebagainya. Jadi mungkin ini tidak terdengar oleh para buzzer dari 02, para tokoh-tokoh dan aktivis ini. Tidak mungkin mereka menjadi profesor atau menjadi peneliti kalau seandainya hanya duduk di belakang meja atau di dalam laboratorium saja begitu. Oke, saya kira kita tinggal menunggu lagi pada sampai hari Senin. Tapi tentu saja antara di Jumat, Sabtu, Ahad itu sampai Senin itu pasti terjadi ketegangan-ketegangan di balik layar ya, Mbak. Dan pasti pressure terhadap para hakim Mahkamah Konstitusi juga akan berlangsung. Jadi
jangan ini seolah-olah di permukaan tenang tapi di bawah sebenarnya bergejolak. Ini karena sangat menentukan keputusan Mahkamah Konstitusi itu akan mau jadi apa masa depan bangsa kita ini ke depan ya. Apakah akan terus betul-betul kita terpuruk dalam sebuah demokrasi semu karena dikendalikan oleh keluarga Jokowi, dan juga atau kita ini merupakan momentum kita untuk kembali lagi ke semangat reformasi gitu. Dan ini perjuangannya panjang, ya masih sangat panjang, dan saya kira jangan gampang putus asa, jangan gampang menyerah terhadap situasi. Ini ini tanggung jawab kita bersama untuk tetap menjaga negara Indonesia ini agar tetap on the track begitu ya Mbak Aki. Iya ya, betul sekali Mas Hersu. Dan selain riuhnya di MK ini, ternyata juga terjadi keriuhan di KPU ya Mas Hersu ya. Ya, itu dia. Lagi-lagi KPU kejadian lagi ya. Iya ya, jadi ada pelaporan ya Mas Hersu ya dari kuasa hukum salah seorang anggota panitia pemilihan luar negeri atau PPLN, yaitu yang ternyata sejak beberapa bulan terakhir ini, dari sejak tahun 2023 sampai dengan terakhir ini itu mengalami pelecehan begitulah, bisa dikatakan demikian ya Mas Hersu. Dan yang itu dilakukan oleh Ketua Umum KPU, yaitu Ketua KPU bukan Ketua Umum. Ketua KPU, betul, maaf, Ketua KPU Hasyim Asyari. Ini sangat-sangat disayangkan ya. Padahal kita selalu ngomong bahwa sudah berapa peringatan keras gitu ya, peringatan terakhir juga, dan kemudian juga kasus seperti ini sudah pernah dilaporkan juga oleh wanita emas Hasnaini, begitu kan, yang soal perselingkuhan, dan ada nuansa pelecehan juga di situ, begitu pelaporannya. Kenapa ini terjadi lagi Mas Hersu? Ini apakah semacam kalau sesuatu itu nagih gitu ya, mohon maaf gitu kata-katanya, edik gitu ya, addicted gitu ya dia jadinya begitu. Ini tapi belum dijelaskan ya di PPL itu di luar negeri ya, kita nggak tahu di mana. Tapi kalau lihat durasinya yang panjang gitu, antara bulan Maret sampai bulan Agustus sampai Maret ya, Agustus 2003 sampai Maret 2024 ya, belum lama dong ya berlangsung. Betul. Ya. Ini apakah ini juga hubungan seperti kemarin Hasnaini itu, ataukah semacam pelecehan ini yang masih belum jelas ya buat kita semua ya, belum clear lagi. Iya ya, jadi ini kan dilaporkan oleh LKBH, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Universitas Indonesia, LKBH FHUI begitu ya tepatnya namanya, yang kemudian melaporkan Hasyim Asyari ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP begitu. Dan pelaporannya ini terjadi menjelang keputusan Mahkamah Konstitusi, yang di mana situasi ini sedang tensinya sedang sangat tinggi seperti ini, di mana kepercayaan terhadap KPU betul-betul dipertaruhkan. Kalau seandainya kemarin kan Ketua KPU bersaksi begitu ya Mas Hersu sebagai pihak yang tergugat lah itu di Mahkamah Konstitusi, dan mereka ini menginginkan agar narasi mereka itu dipercaya oleh rakyat begitu kan, dan ini kan masih dalam masa di mana dia harus mempertahankan kredibilitasnya, integritasnya, supaya integritas itu juga dipercaya oleh para hakim MK begitu, dan akan mempengaruhi keputusan. Tapi ternyata di tengah-tengah situasi seperti ini malah justru diperlihatkan bagaimana tidak berintegritasnya, bagaimana tidak dapat dipercayanya begitu ya seorang ketua KPU begitu. Kita masih belum tahu ya ini bagaimana jawabannya, karena memang Hasyim Asyari sendiri ketika ditanya media dia mengatakan bahwa nanti saja mencari waktu yang tepat untuk berbicara gitu. Tapi dia tidak bilang langsung menolak bahwa tidak ada itu, dia tidak mengatakan itu, dia mengatakan bahwa nanti mencari waktu yang tepat untuk menjawab hal ini gitu. Dan tentunya dari panitia PPLN itu sendiri dan juga dari Lembaga Bantuan Hukum UI tentu tidak main-main Mas Hersu. Ini mereka mempertaruhkan nama juga, dan ekses sesudahnya kalau seandainya apa yang dilaporkan ini tidak benar begitu kan. Ya. Kan kalau tidak salah seingat waktu yang dengan Hasnaini itu waktu Hasyim Asyari dijatuhi peringatan keras dan terakhir ya pada waktu itu. Betul. Iya. Tapi kemudian ada muncul lagi yang peringatan keras dan terakhir lagi. Sebenarnya soal DKPP itu sebenarnya juga udah macan lompong ya, seperti apa itu ya. Mau ada sanksi mau apa, nggak ada konsekuensi hukumnya sama sekali kan di situ gitu yang. Tetapi sebenarnya soalnya ini soal kredibilitas ya sekarang. Jadi orang meskipun Pak Hasyim Asyari menyatakan nanti cari tepat, orang kemudian udah kadung sudah semacam skeptis gitu terhadap Pak Hasyim ini ya. Ini saya kira penting Pak Hasyim untuk segera menjelaskan, kecuali kalau memang nggak bisa menjelaskan. Iya, dan kemudian kita tahu kan Mas Hersu, ini kalau seandainya kita analogikan ya, walaupun tidak persis sama tapi kurang lebih begitu ya. Ini yang tuduhan waktu itu yang dialamatkan kepada Melki Sedek Huang, yaitu mantan Ketua BEM
UI begitu. Dan ketika itu walaupun belum dinyatakan Melkisedek Huang ini apakah bersalah atau tidak, juga belum ada penyelidikan secara serius begitu ya oleh pihak universitas rektorat, tapi dia sudah dicopot lebih dulu Mas Hersu, karena kan memang kasus asusila atau pelecehan terhadap wanita atau apapun itu, misalnya yang paling berat adalah perkosaan misalnya, itu kan termasuk tindakan yang berat begitu kan Mas Hersu. Dan di mana di situ dianggap sudah banyak sekali yang menganggap bahwa sebaiknya mereka yang tersangkut itu kemudian dia dinonaktifkan begitu. Nah, kalau melihat ini Maria namanya ya Mas Hirsu, yang perwakilan dari LKBH UI tersebut, itu Maria Dianita ini mengatakan bahwa Ketua KPU dilaporkan karena dugaan telah melakukan tindakan asusila berbasis relasi kuasa. Relasi kuasa ini hampir sama seperti yang kasus Sambo ya, di mana dia Joshua ya. Brigadir Yosua dan kemudian Baradae begitu ya. Di sini dikatakan berbasis relasi kuasa yang melanggar sumpah atau janji anggota KPU serta integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu untuk tujuan pribadinya. Ini salah satu laporannya, bentuk laporannya adalah seperti itu. Jadi apakah kemudian walaupun belum ada penyelidikan lebih lanjut, apakah ketua KPU ini seharusnya sudah dinonaktifkan begitu ya? Ini sepertinya sih kalau melihat apa yang sudah terjadi berkali-kali diperingatkan, ini sepertinya dia kebal dan bebal betul begitu ya Mas Erso. Ya. Dan ini sebenarnya pemilunya juga udah selesai lagi. Iya betul. Tapi kan masih belum ini ya. Kalau seandainya melihat dia berbagai rentetan ketidakdisiplinan dan pelanggaran dan apalagi menyangkut soal etika dan hukum pula begitu kan. Dan itu dilakukan sebelumnya sejak sebelum pemilu. Sejak sebelum pemilu ini sudah berat betul lah sebetulnya ini penyelenggara KPU begitu. Jadi walaupun baru ada tuduhan saja, dia harusnya sudah mulai menyatakan saya nonaktif karena ini ada berkaitan dengan standar moral tinggi yang harus dijunjung, karena bagaimana Presiden sedang mengemban tugas itu sebagai penyelenggara pemilu ini kan ini merupakan kedaulatan rakyat yang tertinggi gitu. Jadi harusnya ada standar-standar semacam itu. Tapi saya kira etika itu memang di Indonesia itu sudah nggak penting. Jadi wajar kalau ada dulu ya tokoh yang menyebut etik mendasmu itu karena dia memang lihat realitas. Di Indonesia nggak ada yang orang punya beretika itu kan gitu. Oke. Iya. Kita pindah ke topik yang lain ya Mbak Agi. Ini Anda mau masuk kemana? Ini soal yang Cina atau yang mana dulu yang Anda mau ceritakan? Ya Cina ini juga menarik ya Mas Hersu ya. Jadi ada beberapa nih soal antara Israel dengan Iran yang kita kira Cina bisa kita masukkan di wilayah itu karena bagaimanapun juga ini kan berkaitan dengan geopolitik global ya. Betul. Dan afiliasi antara Cina dan Iran dan kemudian Amerika dan Israel. Saya kira kita bisa nanti lanjutkan ke situ juga. Iya. Dan begitu juga dengan relasi Indonesia dengan Cina begitu ya. Itu karena memang kita baru saja menerima kunjungan. Saya tidak tahu sudah balik atau belum karena ini baru kemarin ya. Kunjungan dari Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi kalau tidak salah namanya, yang berkunjung menemui Presiden Jokowi, dan kemudian sesudah dari Presiden Jokowi menemui Pak Prabowo Subianto. Dalam hal ini sebetulnya beliau ini masih Menteri Pertahanan, tapi dari pihak Cina mengatakan bahwa sebagai presiden terpilih dan dengan suara terbanyak. Nah itu yang rilisnya dari Cina begitu, seperti itu Mas Hersu. Jadi memang dari sejak bulan yang lalu Pak Prabowo berkunjung ke Cina, bertemu dengan Xi Jinping dan juga Li Xing, presiden Cina begitu, Perdana Menteri maupun presiden Cina. Ini kan memang sudah diakui Pak Prabowo oleh mereka sebagai presiden terpilih. Mereka yakin betul, dan kemudian mereka mengirimkan menteri luar negerinya ini ke Indonesia untuk menjajaki kemungkinan besar soal katanya mereka akan membangun transportasi di IKN begitu Mas Hersu, dan juga menjajaki adanya pabrik petrokimia di Kalimantan Utara. Saya rasa sih polanya pasti sama ya, seperti halnya kemarin ketika Pak Jokowi memberikan kesempatan kepada para oligarki yaitu Aguan dan kawan-kawan begitu, kepada Sinarmas juga untuk mereka membangun berbagai proyek di IKN, maka kemudian di BSD dan
dan juga di PIK 2 itu kemudian menjadi proyek strategis nasional dimasukkan ke dalam situ. Nah, sekarang kalau seandainya Cina mereka bersedia membangun transportasi di IKN misalnya, pasti akan ada konsesi, ada imbal balik, yaitu mereka akan diberikan proyek yang menguntungkan gitu. Saya rasa seperti itu. Apalagi mereka sudah menyinggung-nyinggung soal kemungkinan adanya proyek petrokimia di Kalimantan Utara. Iya, jadi saya kira memang Cina ini makin lama makin mencengkeramkan kekuasaannya di Indonesia dan pola pemerintah Pak Prabowo kelihatannya sudah bisa kita baca dari sekarang. Kalau Pak Prabowo nantinya dilantik, ya pasti akan hubungan dengan Cina itu akan semakin dekat, dan karena Pak Prabowo sendiri menyatakan ini kan kelihatannya pilihan pragmatis ya yang tersedia di depan matanya, karena bagaimanapun kan kebutuhan anggaran untuk investasi di Indonesia itu akan sangat besar, dan Indonesia sangat bergantung pada Cina gitu ya. Pilihannya pilihan pragmatis, walaupun sebenarnya kan sudah menjadi rahasia umum dan juga sudah diingat oleh negara-negara barat bahwa Cina ini dia debt trap. Kalau beri utang itu pasti sebagai jebakan. Kalau saya menyebutnya Cina ini sebagai rentenir skala global, kan begitu ya. Namanya rentenir itu kan manis mulutnya di depan kalau mau ngutangin kita, tapi begitu waktu jatuh tempo dan kemudian kita nggak bisa bayar, ya itu bisa disita harta benda kita gitu. Itu yang kemarin juga ribut-ribut di mana di Pandeglang itu ya Mbak ya, kemarin itu kan juga rentenir itu dengan warga setempat. Nah, bayangkan kalau rentenir dalam skala global, dan banyak sekali kasus-kasus negara yang sudah terjebak soal itu kan. Jadi itu klasik ya, ini sebenarnya problem klasik yang harusnya setiap pemerintah, apalagi pemerintah Indonesia yang katanya bebas non aktif gitu ya, politiknya tidak berpihak, itu sudah paham sejak awal bahwa Cina itu bukan gratis ketika dia memberikan bantuan-bantuannya. Itu ada trade off yang harus dibayar nanti di belakang. Ini namanya sama rentenir, pasti ujungnya pasti nggak enak tentunya gitu. Iya, dan kemudian biasanya selain masalah ekonomi seperti ini, mereka juga dari segi pendidikan, dari segi budaya, mereka juga sudah banyak melakukan infiltrasi lah, lebih masif biasanya Mas Hersu. Apalagi sekarang kita ketahui dikatakan bahwa antara militer Indonesia dengan militer Cina ini kan juga semakin erat melakukan kerjasama. Seperti misalnya ada militer dari Cina yang kemudian dikirim ke Indonesia untuk belajar di Indonesia, dan juga dari militer Indonesia dalam hal ini juga dari pertahanan, artinya ada di bawah kuasa dari Pak Prabowo itu yang juga dikirim ke Cina untuk belajar ke Cina. Begitu juga dari bidang pendidikan yang lainnya seperti beasiswa dan sebagainya. Jadi ini memang seperti kita politiknya nanti seperti lebih kepada look to China begitu ya. Lebih kita akan lebih memandang kepada Cina, sepertinya seperti itu begitu Mas Hersu. Yes, oke. Dan penting ini karena bagaimanapun juga Cina ini adalah kekuatan global ya. Kita yang sekarang ini kaitannya dengan Israel dan Iran gitu ya. Dan ini banyak yang khawatir sebenarnya ini bisa memicu perang dunia ketiga. Walaupun kelihatannya mungkin banyak negara akan menahan diri, dan juga ini berkaitan dengan konstelasi politik global juga. Ada persoalan-persoalan domestik di Amerika yang juga anti terhadap perang, dan juga anti Israel, itu sentimen terhadap Israel semakin meningkat, dan kemudian akan ada pemilihan pilpres juga di sana yang suara ini harus dipertimbangkan oleh kandidat kan gitu. Jadi saya kira itu yang jadi pertimbangan mereka. Sementara Netanyahu ini juga dia dalam rangka tentu saja mempertahankan citra dia di dalam negeri. Ini berkaitan dengan pemilu lokal juga biasanya seperti itu. Sementara Indonesia yang paling terasa di depan mata kita ya justru nilai rupiah yang sudah mulai tembus, sudah melewati angka psikologis 16.000, sekarang sudah 16.200-an sekian ya Mbak kalau tidak salah. Hari ini sudah seperti itu ya. Dan orang kemudian mulai mengkhawatirkan bahwa ini on the way pada krisis tahun 98 gitu. Kok saya juga agak terkejut karena banyak pengamat ekonomi gitu, masalah keuangan yang sudah mulai mengkait-kaitkan mesti waspada Indonesia nanti akan on the way untuk krisis 98 gitu. Iya, betul. Jadi sudah mulai banyak pengamat ekonomi yang memperingatkan agar berhati-hati dalam berinvestasi, dan lebih baik kita memegang aset-aset yang likuid selain uang tunai, emas dan sebagainya yang mudah untuk tukarkan dalam bentuk uang begitu ya. Jadi ini memang situasi sudah semakin krisis. Saya rasa imbauan seperti itu tidak hanya berlaku di Indonesia tapi juga di negara-negara yang lain. Walaupun dari Menteri Keuangan kita Sri Mulyani mengatakan bahwa sebetulnya bukan rupiah yang melemah tapi dolar Amerika yang menguat. Nah ini kemudian banyak sekali, walaupun mungkin
ada sesuatu dari Ibu Sri Mulyani begitu yang hendak dia inikan kepada kita begitu ya. Tapi banyak sekali yang mengatakan bahwa ya itu sama saja begitu kalau seandainya apa kondisi makroekonomi kita kuat tentunya tidak terjadi seperti Ya, sekarang gitu. ya, Kalau dan seandainya pun anjlok, nggak anjlok-anjlok amat seperti sekarang. Ini kan ya, yang terendah dari sejak apa namanya? Dari sejak reformasi Mas Hersu ya, begitu. iya. Kan juga ada pembelaan diri bahwa oh ini kan bukan hanya Indonesia. Iya, tetapi kan soalnya fundamental negara masing-masing juga berbeda gitu dan juga katakanlah misalnya kurs katakanlah Singapura juga terkoreksi misalnya gitu dibandingkan dengan Indonesia ya dampaknya akan berbeda antara Indonesia dengan Singapura kan bagaimanapun menyangkut daya tahan kita terhadap sebuah goncangan itu kan berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Jadi ini harus diwaspada ya apalagi kalau kemudian meskipun saya tadi Mbak Anggi mengirim baca link ya bahwa ini kelihatannya mungkin tidak akan mengarah kepada perang dunia ketiga karena sebenarnya untuk serangan itu tidak membahayakan juga bagi Iran gitu, tapi ini hanya semacam ya memberi muka kepada Netanyahu karena sudah dibombardir oleh Iran sampai ratusan senjata misil gitu dan juga drone, masa diem saja gitu. Nah ini bisa membuat dia tidak terpilih lagi ketika pemilu, partainya bisa kalah dalam pemilu. Kelihatannya ada skenario semacam itu. Mudah-mudahan sebenarnya seperti itu. Kalau enggak, ini dampaknya serius sekali loh, Mbak. Ya. Iya, dampaknya pasti serius sekali karena ini akan mempengaruhi perdagangan energi di luar negeri yang kita juga masih sebagai importir begitu kan, importir dari bahan bakar begitu Mas Hersu dan kemudian juga pasti Rusia sebagai produsen energi begitu ya, yang salah satunya terbesar di Eropa akan menahan diri untuk tidak menjual bahan bakarnya begitu. Dan ini pasti akan berdampak juga kepada Eropa dan juga kepada Amerika dan sebagainya. Tapi memang seperti yang dikatakan Mas Hersu ini cukup unik juga yang bahwa Amerika meminta Iran membiarkan Israel melakukan serangan balik hanya sebagai simbolik agar Israel tidak malu begitu ya. Jadi ini dibocorkan oleh seorang pejabat di Iran. Jadi ini saya bacakan saja, dia mengatakan ini diungkapkan secara eksklusif kepada The Cradle, yaitu itu sebuah media di sana. Dia mengatakan seorang pejabat keamanan militer Iran telah mengungkapkan secara eksklusif bahwa Amerika Serikat menghubungi pihak Republik Islam yaitu Iran meminta negara tersebut untuk mengizinkan Israel melakukan serangan simbolis untuk menyelamatkan wajah Israel agar tidak malu menyusul serangan balasan Iran dengan drone dan rudal akhir pekan ini. Karena Iran telah menerima pesan dari para mediator untuk membiarkan rezim Israel melakukan serangan simbolis untuk menyelamatkan muka dan meminta Iran untuk tidak membalas serangan itu. Jadi kalau sekarang ini sudah diluncurkan serangan dari Israel, nah diminta Iran untuk tidak membalas. Padahal dari pihak Iran sendiri mengatakan kalau sampai dibalas pasti gue balas lagi nih lebih banyak lagi. Mereka mengatakan seperti itu dan mereka sudah mengaktifkan anti rudal, anti serangan udaranya di Iran begitu. Dan katanya kalau yang saya melihat terakhir-terakhir ini begitu situasi di Iran itu rakyatnya malah bergembira. Mereka menantikan serangan balasan dari Israel begitu Mas. Ini luar biasa sekali rakyat Iran ini. Jadi ya itulah yang terjadi dan karena Joe Biden juga menghadapi pemilu ya. Jadi dia tentu tidak mau rakyat Amerika yang sekarang ini banyak sekali yang mendukung Gaza, mendukung Palestina, ini tidak mau sumber daya keuangan mereka dihambur-hamburkan hanya untuk perang membela Israel karena sekarang ekonomi Amerika kan sedang mulai recovery begitu. Ya. Mudah-mudahan kalau dalam pewayangan seperti perang kembang aja ya Mbak Agi ya, bukan serius karena dampaknya sangat serius dan saya kira Indonesia juga pasti akan sangat terpukul kalau sampai terjadi perang dunia ketiga karena ya kita sendiri sangat rentan kan kondisi perekonomian kita bisa krisis. Ini banyak negara yang akan terperosok dalam krisis ekonomi yang sangat dalam dan biasanya ketika ketemu dengan krisis politik ya itu akan terjadi peristiwa besar bahkan seperti kayak reformasi di Indonesia kemarin begitu ya. Iya ya, karena sekarang ini dengan nilai kurs dolar terhadap rupiah yang sudah mencapai 16.200-an gitu ya Mas Hersu, itu saja itu sudah berarti import bahan-bahan baku kita untuk berbagai jenis industri luar biasa itu sangat terasa. Mungkin barangkali di gudang masih ada bahan-bahan baku yang biasanya kalau sebuah industri mereka akan ada cadangan antara 2 sampai 3 bulan yang akan datang. Tapi sebuah industri yang memang modalnya tidak cukup biasanya hanya memiliki cadangan 1 bulan. Kalau seandainya kondisi ini terus berlangsung dan kemudian situasi global politik global masih terus berlangsung, ketegangan di Timur Tengah ini terjadi, maka otomatis ya akan berdampak terhadap rupiah, berdampak juga terhadap industri kita karena bahan bakunya banyak berasal dari luar. Ya, jadi jangan disepelekan ya soal geopolitik global karena saya tahu banyak sekali
orang Indonesia itu memang cenderung inward looking ya, nganggap bahwa nggak penting. Padahal dampak dari geopolitik global itu akan sangat terkena pada kita juga. Iya, iya betul sekali Mas Ersu. Jadi ya kita berupaya, kita selain ada kisruh di dalam negeri soal politik kita sendiri begitu ya, tapi juga kita harus tetap waspada terhadap geopolitik global, kita melakukan antisipasi, jangan boros, banyak menabung karena ya situasi ekonomi di Indonesia memang sejauh ini sih masih moderat, tapi kan tidak bisa terus seperti ini ya. Kita lihat memang cukup rentan yaitu dengan anjloknya rupiah saat ini. Ya, ya, itu kalau ada yang ditabung, Mbak. Tapi kan banyak sekali kita yang banyak hidupnya dari satu bulan ke bulan lain penghasilannya sudah habis, bahkan ada yang hari ke hari yang sudah habis. Tapi oke, tetap semangat dan saya kira kelebihan bangsa Indonesia itu kan kita punya jaring sosial pengaman kita di antara keluarga-keluarga kita itu yang membuat daya tahan kita bertahan. Dan kalau dalam agama ya itu kita saling tolong menolong yang betul yang kemarin ribut-ribut soal zakat, soal infak sedekah itu kan bagian dari jaring pengaman sosial sebenarnya yang Nah, betul. Itu adalah bagian dari iman ya Mas Ersu, bahwa karena di sini kebanyakan adalah Muslim begitu ya, dan mereka memang betul-betul mereka Muslim yang menjalankan yang beriman itu kan percaya kalau kita memberikan 1 maka gantinya 10, bahkan ada yang memberikan 1 gantinya 100 begitu. Jadi kepercayaan itu yang membuat kita banyak sekali memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu di sekeliling kita. Oke, baik, terima kasih, tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi di berarti pekan depan kita udah ngomongin soal situasinya akan beda banget ya pekan depan. Berdoa untuk yang terbaik untuk Indonesia saya kira ya. Nah, tapi jangan hanya berhenti berdoa, tapi juga beri kontribusi ya. Tetap ikhtiar dulu, baru setelah itu berdoa. Jangan berdoa melulu ya, tapi tidak ada ikhtiarnya gitu. Ikhtiarnya kecil apapun, kontribusi Anda itu sangat penting untuk menjaga kebaikan bangsa kita ini. Kita pamit ya Mbak Agi ya. Saya Arsy Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.